Kalau saya katakan bahwa ini adalah wajah-wajah orang Australia, apakah Anda percaya? Atau mungkin yang langsung terbenak di pikiran kalian adalah wajah-wajah seperti ini. Kebanyakan dari kita mengenal Australia sebagai negara maju dengan kota-kota modern, pantai yang cantik, dan budaya barat yang dominan. Tapi jarang nih ada yang tahu atau mungkin lupa bahwa tanah ini dulunya adalah milik bangsa lain. Bangsa yang telah tinggal di sini selama lebih dari 60.000 tahun. Wajah Australia yang kita kenal hari ini adalah warisan dari sejarah panjang penjajahan. Tanah yang dirampas, budaya ditekan, anak-anak dicuri dari keluarganya, semua atas nama kemajuan versi barat. Di video kali ini, kita akan membongkar sisi gelap dari tanah yang disebut benua hijau ini. Ini adalah kisah tentang perampasan, perlawanan, dan perjuangan panjang masyarakat asli Australia yang tak pernah benar-benar diberi tempat di tanah mereka sendiri. Selamat datang di kanal ini. Pada video kali ini, kita akan mengangkat satu kisah panjang tentang bagaimana sebuah benua yang kaya warisan budaya justru menyaksikan perampasan hak dan tanah yang sistematis. Sebelum Inggris menginjakkan kaki di daratan Australia, benua ini telah dihuni oleh ratusan kelompok etnis dan budaya. Mereka adalah suku-suku aborigin di daratan utama dan Torres Strait Islander di bagian utara. Mereka hidup berdampingan dengan alam, mengikuti siklus musim, merawat tanah, dan menjalankan sistem adat serta spiritualitas yang sudah ada sejak puluhan ribu tahun. Mereka bukan pengembala liar, melainkan pemilik sah tanah di Australia. 26 Januari 1788, First Fleet dari Inggris mendarat di Port Jackson, yang sekarang dikenal sebagai Sydney. Namun, kedatangan ini bukan permulaan dari peradaban, melainkan awal dari penghapusan atau yang kita kenal dengan genosida. Inggris mengklaim bahwa tanah ini adalah terra nullius atau tanah kosong, tidak berpenghuni, dan sebuah kebohongan hukum yang dijadikan dasar untuk merampas tanah tanpa perjanjian, tanpa pengakuan, dan tanpa hak. Masyarakat adat tidak tinggal diam, mereka berusaha melawan. Di berbagai penjuru benua, dari New South Wales hingga Western Australia, terjadi ratusan konflik yang kini dikenal sebagai Frontier Wars. Tokoh-tokoh seperti Pemulwuy dan Yagan memimpin perlawanan bersenjata, tapi karena senjata api dan jumlah pasukan kolonial, banyak komunitas adat terdesak, dipaksa mundur, dan kehilangan wilayah leluhur mereka. Pada abad ke-19 dan abad ke-20, pemerintah kolonial mulai mencuri dan merampas tanah untuk peternakan, perkebunan, dan pertambangan. Masyarakat asli ataupun masyarakat adat yang kita kenal dengan suku aborigin tadi diusir dari tanah mereka sendiri. Tak hanya tanah, generasi pun ikut dirampas. Puluhan ribu anak-anak aborigin diambil paksa dari keluarga mereka, dibesarkan dalam institusi kolonial, dipaksa meninggalkan budaya dan bahasa mereka sendiri. Mereka ini disebut sebagai stolen generations, dan luka dari praktik ini masih terasa sampai detik ini. We lost our language and our culture and our learning, and I don't even know how to speak that, Walau tertindas, masyarakat adat tidak berhenti berjuang. Pada tahun 1967, rakyat Australia akhirnya sepakat lewat referendum bahwa suku aborigin harus diakui secara resmi sebagai bagian dari warga negara. Sebelumnya, mereka bahkan tidak dihitung dalam sensus penduduk. Kemudian pada tahun 1992, seorang pria dari suku Torres Strait yang bernama Eddie Mabo menggugat pemerintah Australia. Ia memperjuangkan hak atas tanah leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Mahkamah Tinggi akhirnya memutuskan bahwa klaim terra nullius yang menyebut Australia dulu tak berpenghuni adalah keliru. Putusan ini membuka jalan bagi masyarakat adat untuk menuntut pengakuan hak atas tanah mereka melalui hukum.
Tapi tetap saja, proses ini tidak mudah. Banyak komunitas adat harus menghadapi birokrasi panjang, bukti sejarah yang sulit dikumpulkan, dan penolakan dari pemerintah negara bagian. Hingga kini, dampak penjajahan masih sangat terlihat. Tingkat kemiskinan dan pengangguran masyarakat adat 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Akses terhadap kesehatan dan pendidikan jauh tertinggal. Banyak komunitas yang masih hidup tanpa listrik yang stabil, air bersih, dan fasilitas dasar. Secara budaya, lebih dari separuh bahasa asli telah punah atau terancam punah. Padahal bahasa adalah kunci identitas, sejarah, dan pengetahuan adat. Australia mengadakan National Sorry Day setiap tahun untuk memperingati para korban Stolen Generations. Apakah meminta maaf cukup tanpa ada perubahan nyata? Kini Australia adalah kisah klasik penjajahan modern, di mana hak tanah bisa dihapus dengan pena hukum, di mana sejarah ribuan tahun dianggap tak pernah ada. Tapi selama masih ada yang bersuara, tetap masih ada harapan meskipun kecil. Harapan untuk pengakuan, untuk pemulihan, dan untuk keadilan. Karena sejujurnya, tanah ini tidak pernah kosong. Tanah ini punya cerita, dan cerita itu masih hidup dalam setiap langkah anak-anak aborigin setiap hari, bahkan sampai detik ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika video ini membuka mata kalian, jangan lupa like dan subscribe-nya serta bagikan. Dan kalian bisa menulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih banyak, sehat selalu untuk kalian semua.